Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Diah Ambarwati NPM 028, Aditya Yuda NPM 044, Kurnia Lia Dejani NPM 053, dan Dimas Niko Anggi NPM 153. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem antrian dan penanganan keluhan dalam bisnis retail. Untuk pembahasan yang pertama, sistem antrian yang terkait dengan kebiasaan pelanggan. Mengantri sendiri biasa didefinisikan dengan suatu barisan orang, kendaraan, atau objek lainnya yang menunggu untuk dilayani atau diproses. Antrian sering terjadi ketika jumlah kedatangan pada suatu fasilitas melebihi kapasitas sistem untuk memprosesnya. Jadi mengantri itu adalah gejala dari pengaturan kapasitas yang kurang baik. Selanjutnya, sistem antrian dibagi menjadi 7 elemen. Yang pertama, jumlah pelanggan, yang kedua proses kedatangan, yang ketiga bulking, yang keempat susunan antrian, yang kelima reneging, yang keenam kebijakan pemilihan pelanggan, dan yang terakhir proses layanan. Untuk yang pertama, jumlah pelanggan. Ketika mendesain suatu sistem antrian, manajer operasi perlu mengetahui siapa pelanggan mereka dan apa yang mereka butuhkan. Manajemen toko retail harus memiliki data historis atau data sekunder berkenaan dengan jumlah pelanggan yang datangnya setiap hari. Selanjutnya, data tersebut harus dibagi lagi untuk jumlah pengunjung pada periode waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Yang kedua, proses kedatangan. Merupakan perbandingan antara kedatangan pelanggan dengan kapasitas layanan dan jumlah pelanggan akan menentukan apakah suatu antrian itu mulai terbentuk. Pada beberapa kasus, waktu kedatangan bersifat acak, namun waktu kedatangan bisa diprediksi, seperti kedatangan siswa saat ke kantin, saat istirahat, sehingga manajer dapat mengalokasikan jumlah pegawainya untuk mengatasinya. Yang ketiga, bulking. Bulking adalah ketika kita menggunakan antrian yang lama dan memutuskan untuk kembali pada saat lain daripada menunggu. Biasanya, para manajer dapat menyembunyikan panjang antrian dengan menyusun antrian, bukan berupa garis lurus, tetapi garis berkelok. Di sini terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan oleh manajemen toko retail untuk mengatasi bulking. Yang pertama, memberikan fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk mengurangi rasa lelah konsumen saat antri. Yang kedua, mengatur pola antrian lurus memanjang menjadi berkelok. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpukan antrian dan menghilangkan kesan antrian yang panjang. Yang terakhir, memberikan fasilitas hiburan seperti musik, program televisi, film, buku bacaan, serta makanan dan minuman ringan yang dapat menemani konsumen saat menunggu. Yang keempat, susunan antrian. Di sini terdapat beberapa contoh yang sering digunakan. Yang pertama, satu baris, satu kasir, atau single line, single stage. Dapat dilihat pada gambar. Pelanggan mengantri pada satu baris antrian, contohnya pada menunggu bis. Yang kedua, satu baris kasir berurutan, atau single line, sequential stage. Dapat dilihat pada gambar, contohnya, pelanggan melalui beberapa operasi pelayanan, misalnya pada kafetaria. Dalam sistem ini, bila satu bagian macet, maka akan menyebabkan suatu proses berjalan lebih lama dari bagian lainnya. Yang ketiga, baris paralel pada banyak kasir atau parallel lines to multiple server. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Sistem ini menawarkan lebih dari satu counter layanan. Sistem ini memperbolehkan untuk memilih
Tetapi kelemahannya, antrian akan bergerak dalam kecepatan yang berbeda, karena mungkin terdapat transaksi yang rumit. Yang keempat, baris khusus atau bertanda, atau designated lines. Dapat dilihat pada gambar, barisan antrian dikategorikan berdasarkan kategori tertentu dari pelanggan. Misalnya antrian pelanggan dengan kartu anggota, antrian pelanggan berbelanja dengan keranjang, dan antrian pelanggan yang berbelanja dengan troli. Yang kelima, satu baris dengan banyak kasir seperti ular, atau single line to multiple server snake. Dapat dilihat pada gambar, pelanggan menunggu dalam satu barisan yang biasanya berkelok dan dipisahkan pembatas. Ketika seseorang mencapai ujung antrian, dia bisa memilih counter yang kosong. Biasanya, sistem ini diterapkan di bank, kantor pos, dan bandara. Sedangkan dalam retail, biasanya tipe antrian ini agak kurang sesuai, karena antrian akan terlihat semakin panjang dengan adanya jajaran troli yang dibawa pelanggan. Keunggulannya adalah menyulitkan orang yang berusaha untuk menerobos dan bisa menahan konsumen untuk meninggalkan antrian sebelum dilayani. Yang keenam, memakai nomor, bisa dengan satu atau banyak kasir, atau tag a number can be single or multiple server. Dapat dilihat pada gambar, dalam sistem ini konsumen datang dan mengambil nomor, dan kemudian dipanggil sesuai urutan. Cara ini dapat menghilangkan kemungkinan seorang konsumen untuk berdiri dan mengantri. Mereka bisa duduk atau melakukan hal lain tanpa resiko kehilangan antrian. Biasanya antrian ini diterapkan pada Baskin-Robbins, travel agen yang besar, dan beberapa restoran. Sedangkan pada retail, jenis antrian ini kurang sesuai. Selanjutnya yang kelima, reneging. Reneging adalah keputusan pelanggan untuk meninggalkan antrian sebelum dilayani, karena menunggu terlalu lama dari yang dibayangkan. Hal ini penting bagi penyedia layanan untuk memperkirakan berapa lama waktu menunggu sebelum pelanggan merasa menunggu terlalu lama, karena mungkin akan berakibat pada hilangnya konsumen. Manajemen toko retail harus dapat menetapkan lama layanan yang diberikan untuk setiap konsumen, mulai dari datang ke dalam toko, berada di dalam toko, hingga meninggalkan toko. Apabila jumlah konsumen sudah melebihi kapasitas, maka ada baiknya manajemen toko retail menyarankan konsumen untuk kembali berkunjung pada periode waktu yang relatif lebih sepi, atau membuat jadwal kunjungan di awal, sehingga manajemen toko retail dapat menyiapkan kapasitas khusus untuk konsumen tersebut. Yang keenam, kebijakan pemilihan pelanggan. Kebanyakan antrian menggunakan prinsip first come, first serve. Namun, terkadang ada sistem yang memprioritaskan konsumen berdasarkan tipe. Di sini terdapat beberapa kebijakan dalam memprioritaskan pelanggan, antara lain yang pertama, ketika darurat, yang kedua, rumah sakit, di mana pasien yang kritis akan mendapatkan layanan terlebih dahulu. Yang ketiga, lama pelayanannya. Yang keempat, bank, supermarket, dan retail sering menyediakan jalur cepat untuk pelayanan sederhana dan yang waktu yang singkat. Yang kelima, pembayaran yang lebih tinggi. Yang keenam, maskapai penerbangan seringkali menyediakan check-in yang berbeda untuk kelas utama dan kelas ekonomi dengan jumlah pegawai yang lebih banyak di kelas utama. Hal ini mengakibatkan lebih cepatnya pelayanan bagi mereka yang membayar lebih untuk tiketnya. Yang keenam, kepentingan pelanggan. Yang ketujuh, pada proses tertentu biasanya disediakan untuk anggota suatu klub atau member. Sistem antrian yang terakhir adalah proses layanan.
Sistem antrian yang buruk dapat mengakibatkan waktu tunggu menjadi lebih lama dari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena konter yang melayani konsumen secara langsung harus menunggu proses yang lain yang dilakukan bagian lain dalam suatu sistem. Proses layanan sendiri merujuk pada prosedur layanan yang harus dilewati konsumen untuk mendapatkan produk yang ingin dibeli di toko retail. Proses layanan ini berbeda antara format toko retail yang satu dengan toko retail yang lain. Manajemen toko retail harus memetakan prosedur baku layanan untuk toko retailnya agar dapat merancang sistem antrian yang lebih efektif dan efisien. Di sini terdapat contoh proses layanan baku di sebuah restoran. Yang pertama, konsumen datang memasuki restoran, kemudian memilih tempat lokasi makan. Yang kedua, konsumen memilih makanan dan menunggu makanan untuk dipersiapkan. Yang ketiga, konsumen mendapatkan makanan yang dipesan dan mengkonsumsi makanan tersebut. Yang terakhir, konsumen melakukan pembayaran dan meninggalkan tempat makan. Desain nyata dari suatu sistem layanan juga memegang peranan penting dalam mengatur layanan yang efektif. Dipengaruhi beberapa faktor penting seperti yang pertama, bagaimana pelanggan dilayani secara kelompok atau individual. Yang kedua, apakah konsumen dilayani pegawai atau self-service atau kombinasi keduanya dalam melayani konsumen. Yang ketiga, seberapa cepat layanan yang diberikan. Hal ini dalam menentukan kapasitas. Yang keempat, apakah layanan datang pada pelanggan atau sebaliknya. Dan yang terakhir, kualitas diri layanan dan pengalaman menunggu termasuk kenyamanan dan kesan yang diciptakan oleh manajemen. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Saya Dimas Niko Anggi Anggara NPM 153 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diah. Materi yang selanjutnya ialah meminimalisasi panjang antrian yang tampak. Pelanggan mungkin memandang waktu dan usaha yang dihabiskan dalam antrian sebagai suatu beban. Hal ini mengakibatkan orang sering merasa menunggu lebih lama dari yang sebenarnya mereka lakukan. Dampak psikologis dari waktu menunggu. Dampak psikologis dari waktu menunggu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, waktu yang dipakai untuk menunggu terasa lebih lama dibandingkan waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu ketika pelanggan duduk tanpa melakukan sesuatu. Waktu akan berjalan lambat. Karena hal tersebut, maka di beberapa tempat menyediakan sesuatu untuk memberi kesibukan pada pelanggan dalam menunggu. Misalnya, di ruang pajang retail dan area kasir diperdengarkan musik. Yang kedua, waktu menunggu sebelum dan sesudah layanan diberikan terasa lebih lama daripada waktu menunggu ketika layanan diberikan. Pelanggan pada umumnya lebih sabar menunggu proses pada pelajaran utama daripada proses sebelum atau sesudahnya. Misal, pelanggan retail akan semakin tidak sabar jika waktu pelayanan di kasir membutuhkan waktu yang lama. Demikian juga saat pengambilan hadiah pada customer service atau pengambilan barang pada tempat penitipan pada sebuah retail. Yang selanjutnya, kecemasan membuat menunggu terasa lebih lama. Pernahkah Anda menunggu seseorang untuk kemudian mencemaskan apakah Anda berada pada waktu dan tempat yang tepat? Hal ini akan membuat waktu menunggu terasa lebih lama, karena Anda khawatir Anda atau orang yang Anda tunggu melakukan kesalahan. Misalnya, biasanya pada saat malam hari orang lebih khawatir terhadap keamanan. Yang selanjutnya atau yang terakhir, menunggu hal yang tidak pasti terasa lebih lama, meskipun menunggu dapat menyebabkan frustasi. Kita dapat meringankan beban mental dengan mengetahui lama waktu kita menunggu. Misalnya, pada saat penerbangan yang tertunda, biasanya maskapai penerbangan akan memberitahukan lama waktu penundaan hingga konsumen dapat memutuskan untuk menunggu atau berkeliling terlebih dahulu. Memberi informasi pada pelanggan yang menunggu. Memberi informasi pada pelanggan yang menunggu adalah memberikan informasi pada pelanggan yang menunggu mengenai antrean dapat membantu mereka untuk memutuskan untuk menunggu atau kembali lagi nanti.
Hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan mengenai apa yang dapat dilakukan pelanggan pada waktu menunggu tersebut. Materi yang selanjutnya menghitung waktu tunggu. Manajemen antrian melibatkan pengumpulan data meliputi jumlah pelanggan yang datang tiap periode tertentu dan berapa lama pelayanan untuk tiap pelanggan. Pada dasarnya, apabila kedatangan pelanggan konstan, maka akan dapat didesain agar tidak terlambat atau tertunda. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi karena kedatangan konsumen adalah acak, yang terkadang tidak dapat diprediksikan. Menganalisis sistem antrian yang sederhana. Model matematika yang kompleks membuat perencanaan dapat memperkirakan tentang kebiasaan mengantri sehingga dapat membuat keputusan untuk mengubah atau memperbarui model antrian yang sudah ada. Dengan beberapa informasi tentang situasi antrean, kita dapat menggunakan suatu rumus untuk menghitung beberapa hal, antara lain 1. Panjang rata-rata antrian. 2. Waktu menunggu rata-rata pelanggan. Yang ketiga, total waktu rata-rata pelanggan dalam sistem antrian. Yang keempat, pengaruh penambahan konter layanan. Dan yang terakhir, pengaruh berkurangnya waktu layanan. Materi yang selanjutnya adalah perilaku pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Kegagalan layanan menyebabkan pelanggan menyampaikan keluhan kepada manajemen. Kegagalan dapat berasal dari organisasi, di mana organisasi secara struktural tidak mengantisipasi kegagalan layanan. Namun juga dapat berasal dari masing-masing individu pada yang terkait dengan layanan langsung, sehingga pelanggan menyampaikan keluhan kepada manajemen atas kegagalan layanan yang diberikan. Pelanggan-pelanggan yang mengeluh telah memberikan perusahaan suatu peluang untuk mengoreksi masalah, termasuk sebagian atau semua permasalahan yang mungkin tidak diketahui oleh sebuah perusahaan. Memulihkan hubungan dengan pelanggan yang menyampaikan keluhan dan memperbaiki keputusan di masa mendatang bagi pelanggan merupakan hal penting bagi perusahaan. Respon pelanggan atas kegagalan layanan. Respon pelanggan atas kegagalan layanan terdiri dari yang pertama, tidak melakukan apapun. Yang kedua, mengeluh kepada perusahaan jasa itu. Yang ketiga, melakukan tindakan melalui suatu pihak ketiga. Dan yang terakhir, beralih pemasok dan menghalangi orang lain agar tidak menggunakan perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Kurnia Lia Dejani, NPM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaduan sebagai data riset pasar. Organisasi retail yang responsif melihat pengaduan sebagai suatu arus informasi yang bisa dipakai untuk membantu memantau produktivitas dan kualitas pengoperasian dan pelayanan retail. Merupakan aktivitas yang perlu untuk menyoroti perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan dan desain layanan dalam bisnis retail. Pengaduan tentang prosedur birokratis atau layanan yang lambat, misalnya, bisa memberi dokumentasi yang berguna tentang proses yang tidak efisien dan tidak produktif. Agar pengaduan ini berguna sebagai input riset pasar, pengaduan itu harus dimasukkan ke dalam suatu titik pengumpulan sentral, dicatat atau direkam, dikategorisasikan, dan dianalisis. Materi selanjutnya membuat pelanggan mudah untuk mengeluh atau mengadu. Banyak perusahaan telah memperbaiki prosedur pengumpulan pengaduan mereka dengan menambah saluran-saluran telepon bebas pulsa khusus, kartu komentar pelanggan yang secara menonjol ditampilkan, situs web dan alamat email, dan terminal-terminal komputer atau video untuk merekam pengaduan-pengaduan. Sebagian berjalan bahkan lebih jauh dengan mendorong staf mereka untuk menanyai pelanggan apakah segala sesuatu memuaskan dan segera merespon jika seorang pelanggan jelas tidak senang. Tentu saja, hanya dengan mengumpulkan atau menghimpun pengaduan tidaklah selalu membantu memecahkannya.
Perbaikan layanan. Ketika penyerahan layanan pelanggan merupakan proses yang tak terpisahkan dari suatu bisnis retail, maka seringkali muncul kegagalan layanan. Dibanding hanya berfokus pada bagaimana menangani masalah pelanggan negatif, retail perlu memusatkan perhatian pada peluang yang positif yang dapat mereka lakukan, yaitu perbaikan layanan. Langkah-langkah dalam perbaikan layanan efektif adalah dengan cara yang pertama, mendengarkan pelanggan, yang kedua, menyediakan suatu solusi adil, yang ketiga, memecahkan masalah itu dengan cepat. Atribut perbaikan layanan. Atribut perbaikan layanan adalah persepsi pelanggan secara keseluruhan mengenai penanganan keluhan yang dilakukan peritel. Faktor-faktor perbaikan layanan diukur berdasarkan persepsi pelanggan. Terdapat beberapa cara untuk mewujudkan ketiga aspek pemulihan jasa tersebut. Yang pertama, memberikan hasil yang adil. Yang kedua, menyediakan proses yang adil. Yang ketiga, merealisasikan interaksi yang adil. Yang keempat, bagi pihak toko retail. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Alia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Hidayatkusuma, NPM 044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan keluhan. Dalam penanganan keluhan, konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Ada yang mendiamkan saja, dan ada pula yang melakukan komplain. Perusahaan-perusahaan yang efektif dalam menyelesaikan keluhan akan melakukan 4 cara, yaitu yang pertama, mengembangkan program pelatihan dan kriteria penerimaan karyawan yang memperhitungkan peran perbaikan pelayanan dari karyawan. Yang kedua, mengembangkan pedoman perbaikan pelayanan yang berfokus pada pencapaian perlakuan yang memadai dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membongkar semua hambatan yang mempersulit pelanggan untuk melakukan pengaduan, mengembangkan tanggapan yang efektif yang mungkin, termasuk memberi wewenang pada karyawan untuk memberikan ganti rugi atas kegagalan pelayanan. Yang keempat, mempertahankan basis data produk dan pelanggan yang memungkinkan perusahaan menganalisis tipe dan sumber keluhan serta menyesuaikan kebijakannya. Selanjutnya, dampak dari usaha pemulihan layanan terhadap kesetiaan pelanggan. Penanganan pengaduan harus dilihat sebagai suatu pusat laba, bukan suatu cost center atau pusat biaya. Ketika seseorang pelanggan yang kecewa membelot, perusahaan itu kehilangan lebih daripada hanya nilai transaksi berikutnya. Perusahaan itu mungkin juga kehilangan suatu arus laba jangka panjang dari pelanggan itu dan dari orang lain yang beralih pemasok karena komentar negatif dari seorang teman yang tidak senang. Sehingga bergunalah untuk berinvestasi dalam usaha pemulihan layanan yang dirancang untuk melindungi laba jangka panjang itu. Usaha untuk merancang prosedur pemulihan layanan harus memperhitungkan lingkungan spesifik suatu perusahaan dan tipe-tipe problem yang mungkin dijumpai pelanggan. Materi selanjutnya yaitu pemulihan layanan setelah pengaduan pelanggan. Pemulihan layanan memainkan suatu peran yang penting dalam memulihkan kepuasan pelanggan setelah suatu kegagalan layanan dan mempertahankan goodwill pelanggan. Tes sesungguhnya terhadap komitmen suatu perusahaan terhadap kepuasan dan kualitas layanan adalah bukan dalam janji iklan atau dekorasi dan karakter kantor-kantornya, melainkan dalam cara perusahaan itu merespon ketika segala sesuatu berjalan salah bagi pelanggan. Pemulihan layanan yang efektif memerlukan prosedur yang cermat untuk memecahkan problem dan menangani pelanggan yang kecewa. Karena bahkan suatu problem layanan tunggal bisa menghancurkan kepercayaan seorang pelanggan terhadap suatu perusahaan jika kondisi berikut ini. Yang pertama, kegagalan itu sepenuhnya memalukan atau ketidakjujuran yang terang-terangan pada pihak pemasok. Yang kedua, problem itu cocok dengan suatu pola kegagalan.
bukan merupakan suatu insiden yang tersendiri. Yang ketiga, suatu pemulihannya lemah, berlaku untuk memperburuk problem semula atau aslinya, bukan mengoreksinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.